dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggir hutan lebat, terdapat sebuah kursi besar yang sangat dihormati oleh seluruh warga. Kursi tersebut adalah kursi yang digunakan oleh kepala desa yang terpilih. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kursi itu memiliki sejarah kelam. Dulu, kursi itu milik seorang kepala desa yang kejam dan penuh ambisi. Ia melakukan segala cara untuk mempertahankan jabatannya, termasuk menyiksa penduduk yang menentangnya. Setelah kematiannya yang misterius, kursi itu diletakkan di ruang kantor desa dan dianggap sebagai simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Namun, sejak kursi itu diletakkan kembali, sebuah peristiwa aneh mulai terjadi. Setiap kepala desa yang duduk di kursi tersebut akan mengalami serangkaian kejadian yang mengerikan. Mulai dari mimpi buruk yang berulang hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa kursi itu dikutuk, dan siapapun yang menggunakannya akan dihantui oleh roh kepala desa yang telah mati. Lalu datanglah kepala desa yang baru, Bapak Junaedi, yang tak percaya pada mitos dan percaya bahwa itu semua hanyalah tahayul belaka. Namun, saat ia duduk di kursi itu untuk pertama kalinya, sesuatu yang aneh terjadi. Di luar jendela, suara langkah kaki yang berat terdengar, meskipun tak ada seorang pun di luar. Kemudian, sebuah suara bisikan datang dari balik kursi itu, memanggil namanya. Bapak Junaedi terdiam, tubuhnya kaku. Dan perlahan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan kursi tersebut. Bapak Junaedi merasa gelisah setelah kejadian itu. Ia mencoba untuk mengabaikan suara bisikan yang masih terngiang di telinganya. Namun, setiap kali ia kembali duduk di kursi itu, bisikan itu semakin keras dan semakin jelas. Suara itu mulai memanggil namanya, memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah ia inginkan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan fokus, dan tugas-tugas kepemimpinan yang semula dijalankan dengan penuh semangat kini terbengkalai. Warga desa mulai merasakan perubahan pada sikap kepala desa mereka. Ia yang dahulu ramah dan bijaksana, kini menjadi lebih kasar dan tidak peduli pada kebutuhan masyarakat. Pekerjaan yang sebelumnya selesai dengan baik, kini terbengkalai. Para warga mulai membicarakan hal ini di belakangnya, dan sebagian besar percaya bahwa ini adalah akibat dari kutukan kursi yang telah lama menghantui kepala desa yang terdahulu. Namun, Bapak Junaedi tetap bersikukuh bahwa ia tidak percaya pada mitos dan berusaha keras untuk mengembalikan keadaan. Di tengah kekacauan ini, seorang warga tua bernama Nenek Sari mendatangi rumah kepala desa. Nenek Sari adalah orang yang paling tahu tentang sejarah kursi tersebut. Dengan suara bergetar, ia memperingatkan Bapak Junaedi bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan itu. Ia harus meninggalkan kursi itu selamanya dan mengembalikannya ke tempat asalnya, di tengah hutan di mana kursi tersebut pertama kali ditemukan. Tetapi, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Kepala desa yang mengembalikan kursi harus rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya. Bapak Junaedi bingung dan terkejut mendengar peringatan dari Nenek Sari. Ia tidak tahu apakah itu benar atau hanya sekadar cerita orang tua yang tidak rasional. Namun, semakin lama ia merasakan keanehan dalam dirinya, semakin ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata Nenek Sari. Suara bisikan itu semakin keras, menggerogoti pikirannya dan memaksanya untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Ia mulai terobsesi dengan kursi tersebut, merasa bahwa kursi itu adalah satu-satunya hal yang dapat memberinya kekuasaan yang tak terbatas. Bahkan ketika istrinya, Ibu Lestari, mulai khawatir dengan perubahan sikap suaminya, Bapak Junaedi tetap menolak untuk meninggalkan kursi itu. Ia mulai menyendiri, jarang berbicara dengan warga desa, dan bahkan mengabaikan keluarga yang dahulu sangat ia cintai.
Satu-satunya hal yang penting baginya kini adalah kursi kepala desa itu. Warga desa semakin merasa ketakutan, dan beberapa mulai bermaksud untuk melakukan sesuatu agar Bapak Junaedi menghentikan perilakunya yang semakin aneh. Suatu malam, ketika Bapak Junaedi duduk di kursi itu, suara bisikan itu kembali datang, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu meminta agar ia mengambil langkah lebih jauh untuk melakukan sesuatu yang mengerikan yang dapat mengukuhkan posisinya sebagai kepala desa selamanya. Dalam keadaan terdesak, Bapak Junaedi akhirnya mengalah dan bersedia untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh suara itu. Namun, apakah ia sadar bahwa keputusan ini akan mengubah takdirnya selamanya? Keesokan harinya, Bapak Junaedi mulai menunjukkan perubahan yang lebih mengerikan. Ia memerintahkan pembangunan sebuah gedung besar yang aneh di pusat desa, tanpa memberi penjelasan yang jelas kepada warga. Tak ada yang tahu apa sebenarnya tujuan dari gedung tersebut. Namun semakin lama semakin banyak orang yang merasa terancam. Warga yang berani bertanya ditanggapi dengan amarah yang tak wajar dari kepala desa. Beberapa orang mulai hilang secara misterius, dan kabar bahwa mereka terakhir kali terlihat mendekati gedung itu semakin beredar di desa. Bapak Junaedi, yang kini lebih sering terperangkap dalam hayalan, merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan kekuasaan yang diinginkannya. Namun, ada rasa cemas yang mulai tumbuh dalam dirinya. Suara bisikan itu semakin menguasainya, dan ia merasa bahwa jika ia tidak memenuhi keinginan suara tersebut, ia akan dihukum dengan cara yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Di tengah kecemasan itu, ia semakin jauh dari keluarga dan masyarakatnya, terperangkap dalam obsesi yang semakin dalam. Suatu malam, saat ia sedang duduk di kursi itu, tiba-tiba kursi tersebut bergetar hebat. Tiba-tiba, bayangan kepala desa yang lama, yang dikenal dengan wajah garang dan penuh kebencian, muncul di depan matanya. Bayangan itu berkata bahwa Bapak Junaedi harus menyelesaikan proyek gedung tersebut secepatnya, atau ia akan menjadi korban selanjutnya dari kutukan yang telah menghantuinya. Rasa takut semakin menggigitnya, namun ia merasa tidak bisa mundur lagi. Pekerjaan pembangunan gedung terus berlangsung dengan cepat. Namun, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar lokasi proyek. Warga yang bekerja di sana mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari dan cahaya-cahaya yang melintas di jendela gedung yang belum selesai. Beberapa dari mereka bahkan melarikan diri setelah melihat sosok bayangan yang menyeramkan berkeliaran di dalam gedung. Bapak Junaedi semakin keras kepala dan tidak peduli dengan rasa takut yang dirasakan warga. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menguasai desa adalah dengan menyelesaikan gedung itu dan menggunakan kekuatan yang semakin ia rasakan dari kursi kepala desa. Namun, sebuah peristiwa yang mengerikan terjadi. Saat ia memeriksa gedung yang hampir selesai, ia menemukan sebuah ruangan yang tersembunyi di bawah tanah. Di dalam ruangan itu terdapat gambar-gambar yang menggambarkan ritual-ritual gelap dan pengorbanan yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Tak lama setelah itu, Bapak Junaedi mulai merasa pusing dan tubuhnya gemetar. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat jahat mengikutinya, mengintai setiap langkahnya. Di malam hari, ia sering terbangun dengan perasaan tercekik, dan tubuhnya keringat dingin. Ketika ia kembali duduk di kursi itu, suara bisikan yang lebih menakutkan terdengar, memaksanya untuk menyelesaikan ritual yang telah lama tertunda. Kehidupan di desa semakin tidak terkendali. Keanehan demi keanehan terus terjadi. Warga yang terlibat dalam proyek pembangunan gedung mulai hilang satu persatu, dan yang tersisa mulai kehilangan akal sehat mereka. Mereka mulai berbisik bahwa kepala desa telah benar-benar dirasuki oleh roh jahat yang ada dalam kursi tersebut. Warga semakin cemas, tetapi mereka merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan hal ini. Bapak Junaedi semakin terjebak dalam kutukan tersebut. Setiap malam, ia didatangi oleh bayangan kepala desa yang dulu, yang kini semakin menyeramkan dan mengerikan.
Ia mulai merasa bahwa kursi itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap hidup dan mengendalikan takdirnya. Suara bisikan itu terus mendorongnya untuk melanjutkan proyek gedung dan mengorbankan lebih banyak nyawa demi kekuatan yang dijanjikan. Namun, pada suatu malam yang gelap, saat Bapak Junaedi duduk di kursi itu, ia mendengar sebuah suara keras dari dalam gedung yang sedang dibangun. Suara itu seakan datang dari kedalaman yang sangat dalam, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terhisap ke dalam kursi. Suara bisikan itu semakin keras, dan Bapak Junaedi merasa bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung itu? Dan apakah ia akan menjadi korban berikutnya dari kutukan yang mengerikan? Bapak Junaedi merasa tubuhnya seolah terhisap oleh kursi tersebut. Seolah ada kekuatan gaib yang menariknya ke dalam kegelapan. Mata seakan terbelalak, dan wajahnya dipenuhi rasa ketakutan. Suara bisikan itu semakin menggema di dalam kepalanya, dan dia merasakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya. Ketika ia berusaha untuk berdiri, ia mendapati dirinya terjebak di kursi itu, tak bisa bergerak sedikit pun. Warga yang mendengar suara ribut berlarian menuju kantor desa, tetapi mereka hanya menemukan Bapak Junaedi yang terdiam. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Di saat yang sama, gedung yang sedang dibangun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Batu bata yang sebelumnya tersusun rapat tiba-tiba bergeser, dan dindingnya mulai retak. Warga yang berani masuk untuk memeriksa tiba-tiba merasa pusing dan seakan dihantui oleh bayangan hitam yang berkeliling di sekitar mereka. Beberapa di antara mereka jatuh pingsan, dan yang lainnya berlarian dengan ketakutan. Bapak Junaedi, yang kini terperangkap dalam kursi, tak dapat memberi perintah untuk menghentikan pembangunan gedung tersebut. Kekuatan kutukan semakin menguasai seluruh desa. Istrinya, Ibu Lestari, yang melihat suaminya dalam keadaan yang tak berdaya, mulai putus asa. Ia merasa ada yang sangat salah dengan situasi ini, dan setelah mendengar cerita dari beberapa warga, ia akhirnya percaya pada kutukan kursi tersebut. Tanpa ragu, Ibu Lestari mencari Nenek Sari untuk meminta bantuan. Nenek Sari memberitahu bahwa hanya dengan menghancurkan kursi itu di tempat yang telah ditentukan, di tengah hutan tempat kursi itu pertama kali ditemukan, kutukan ini bisa berakhir. Namun, perjalanan itu berbahaya, dan banyak yang percaya bahwa tidak ada yang bisa selamat setelah menghadapi kutukan itu. Ibu Lestari, yang tak lagi punya pilihan, memutuskan untuk mengikuti petunjuk Nenek Sari. Bersama dengan beberapa warga yang masih percaya pada cerita lama, mereka memulai perjalanan menuju hutan lebat di luar desa. Perjalanan mereka sangat sulit, melewati jalan setapak yang penuh dengan semak dan bayangan menyeramkan yang mengintai di antara pepohonan. Mereka hanya mengikuti petunjuk dari Nenek Sari, yang percaya bahwa mereka harus mencari lokasi yang tersembunyi, tempat di mana kursi itu pertama kali ditemukan. Namun, di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan keanehan. Suara langkah kaki yang berat terdengar di belakang mereka. Tetapi ketika mereka menoleh, tak ada apa-apa. Lalu, datanglah kabut tebal yang menutupi jalan mereka, membuat mereka tersesat. Beberapa warga mulai panik, merasa bahwa mereka telah terjebak dalam kutukan yang lebih dalam. Namun, Ibu Lestari tetap tegar dan berusaha mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada tujuan mereka, menghancurkan kursi itu sebelum segala sesuatunya semakin buruk. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka. Sebuah tanah yang dipenuhi dengan batu-batu besar yang tampaknya telah ada sejak zaman dahulu. Di sana, mereka menemukan sebuah altar kuno yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Tanpa ragu, Ibu Lestari meletakkan kursi itu di atas altar dan mempersiapkan diri untuk mengakhiri kutukan yang telah menguasai desa mereka. Saat kursi itu diletakkan di atas altar, sebuah getaran hebat mengguncang tanah di sekitar mereka. Semua warga yang hadir merasakan kekuatan yang luar biasa, seakan seluruh alam semesta merespons kehadiran kursi tersebut. Bayangan hitam yang menakutkan muncul dari udara, membentuk sosok yang menyeramkan.
Sosok itu adalah kepala desa yang lama, yang kini berubah menjadi roh gelap yang penuh kebencian. Ia memandang Ibu Lestari dengan mata yang berapi-api, dan berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Kursi ini adalah milikku, katanya dengan suara yang menggema, dan tak ada yang bisa merebutnya dariku. Namun, Ibu Lestari tak gentar. Ia mengambil sebuah pisau dari dalam tasnya dan mulai mengukir simbol-simbol kuno di sekitar kursi. Tangan yang menggenggam pisau terasa berat, dan darah mulai menetes dari telapak tangannya. Tanpa diduga, simbol-simbol itu mulai bercahaya, dan sosok kepala desa yang menyeramkan itu mulai mengerang kesakitan. Warga yang hadir ikut membantu dengan membacakan doa yang diajarkan oleh Nenek Sari. Namun, kutukan itu tak begitu mudah dihilangkan. Suara gemuruh terdengar keras, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka terbelah. Semua orang terjatuh ke dalam jurang yang terbuka. Ketika mereka bangkit, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah dunia lain, dunia yang gelap dan penuh dengan keputusasaan. Mereka berada di tengah-tengah sebuah labirin yang dikelilingi oleh tembok batu besar, dengan kursi kepala desa yang kini berada di tengah-tengahnya. Dunia yang mereka masuki adalah dunia yang dipenuhi dengan ilusi dan jebakan. Warga yang bersama Ibu Lestari mulai merasa putus asa, dan beberapa dari mereka mulai panik, berlari tanpa arah. Namun, Ibu Lestari tetap berusaha tenang dan berfokus untuk menemukan jalan keluar. Mereka harus mencari jalan menuju pusat labirin, di mana kursi itu berada, dan menghancurkannya selamanya. Saat mereka berjalan lebih dalam, mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk menyeramkan yang mengintai dari bayangan. Setiap langkah mereka membuat suara-suara aneh menggema, dan suasana semakin terasa mencekam. Beberapa warga yang terlalu takut untuk melanjutkan perjalanan akhirnya menyerah dan menghilang tanpa jejak. Ibu Lestari semakin yakin bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus melangkah lebih jauh. Tidak peduli apa yang harus ia korbankan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gua gelap yang penuh dengan batu-batu berlumut. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh kepala desa yang dulu. Ternyata, kursi itu tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga alat untuk menahan roh jahat yang tidak bisa mati. Hanya dengan menghancurkan kursi tersebut di tempat yang tepat, mereka bisa membebaskan desa dan mengakhiri kutukan yang telah membelenggu. Setelah menemukan petunjuk itu, Ibu Lestari semakin merasa yakin bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Tembok-tembok batu di labirin itu semakin mengencang, dan suara-suara aneh semakin keras. Setiap kali mereka mencoba untuk bergerak maju, tembok akan bergerak untuk menghalangi mereka. Makhluk-makhluk yang menyerupai bayangan mulai muncul dari kegelapan, menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Ibu Lestari dan warga yang tersisa mulai lelah, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk menghancurkan kursi tersebut. Mereka harus melawan rasa takut mereka dan bertahan, meski dunia di sekitar mereka mulai runtuh. Semakin mereka berjalan, semakin jelas bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kutukan biasa. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, mereka sampai di pusat labirin. Di sana, kursi kepala desa yang telah lama dihantui berada di atas sebuah batu altar yang mengerikan. Namun, ketika Ibu Lestari mendekat, sosok kepala desa yang terkutuk muncul lagi, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa kursi itu tidak bisa dihancurkan, dan bahwa ia akan mengorbankan siapa saja yang mencoba melawan takdirnya. Tetapi, dengan keberanian yang luar biasa, Ibu Lestari mengangkat pisau kuno itu dan menikam kursi tersebut. Ketika pisau kuno yang dipegang Ibu Lestari menembus kursi itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah cahaya putih yang sangat terang meledak dari dalam kursi, menyelimuti seluruh labirin dengan kilauannya. Sosok kepala desa yang terkutuk berteriak kesakitan. Tubuhnya menghitam dan mulai meleleh.
Seolah-olah kursi tersebut menyedot seluruh kekuatan jahat yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Warga yang tersisa menutupi mata mereka, takut terbutakan oleh cahaya itu. Namun, setelah beberapa detik, semuanya kembali sunyi. Cahaya itu menghilang, dan tempat itu menjadi sepi. Ketika Ibu Lestari membuka matanya, ia mendapati dirinya dan beberapa warga lain sudah kembali ke dunia mereka, di desa yang semula mereka tinggalkan. Labirin itu tidak ada lagi, dan kursi kepala desa kini hancur berkeping-keping. Hanya ada sisa-sisa abu yang menghilang bersama angin. Meskipun kursi itu telah dihancurkan, ketenangan di desa tidak serta-merta pulih. Ada perasaan aneh yang menghinggapi setiap orang yang kembali ke rumah masing-masing. Beberapa orang merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sementara yang lain merasa seperti mereka baru saja melewati pengalaman yang tak terungkapkan sepenuhnya. Ibu Lestari, meskipun lega, tetap merasa ada bayangan gelap yang mengintai. Seperti kutukan itu masih menyelubungi mereka dalam bentuk yang berbeda. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, beberapa warga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang tak bisa mereka jelaskan. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan benda-benda bergerak sendiri. Meskipun kursi kepala desa telah dihancurkan, ada sesuatu yang tampaknya tidak sepenuhnya hilang. Ibu Lestari merasa tidak tenang. Ia mulai merasa bahwa meskipun kursi itu telah hancur, roh yang terperangkap dalam kutukan itu mungkin masih mencari cara untuk kembali. Ia kembali menemui Nenek Sari, yang tampak semakin tua dan lemah. Nenek Sari memberitahu bahwa kutukan kursi itu tidak akan mudah hilang. Meskipun kursi fisiknya telah dihancurkan, roh kepala desa yang terperangkap dalamnya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Nenek Sari memperingatkan Ibu Lestari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini secara permanen adalah dengan melakukan ritual yang sangat berbahaya. Ritual ini hanya bisa dilakukan pada malam bulan purnama di tempat yang memiliki energi gelap yang kuat. Jika mereka gagal, roh kepala desa akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan akan membawa kehancuran yang lebih besar bagi desa. Dengan ketakutan yang mendalam, Ibu Lestari kembali mengumpulkan beberapa warga yang ia percayai untuk melakukan ritual yang sangat berbahaya itu. Mereka bersiap untuk menghadapi malam bulan purnama, yang menurut Nenek Sari adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri kutukan. Mereka harus pergi ke hutan tempat kursi itu pertama kali ditemukan. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, mereka akan memanggil kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan roh kepala desa sekali dan untuk selamanya. Di malam bulan purnama, mereka berjalan menuju hutan dengan hati yang penuh kecemasan. Angin malam berhembus kencang, seolah-olah alam pun merasakan ketegangan yang ada. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Tiba di lokasi, mereka membangun lingkaran dengan lilin-lilin yang dinyalakan di sekitar mereka. Mengikuti petunjuk Nenek Sari, tiba-tiba, bumi di bawah mereka mulai bergetar. Sosok kepala desa yang terkutuk muncul di hadapan mereka. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Roh itu marah dan mulai mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ia berusaha menggulingkan ritual yang sedang dilakukan. Namun Ibu Lestari dan para warga tetap melanjutkan doa dan simbol-simbol yang mereka ukir di udara. Mereka harus bertahan hingga ritual itu selesai, atau roh jahat itu akan kembali menguasai mereka semua. Ketika roh kepala desa semakin kuat melawan mereka, ritual semakin intens. Lilin-lilin di sekitar mereka mulai padam satu persatu, dan bayangan gelap mulai mencengkeram tubuh mereka. Warga yang belum sepenuhnya yakin mulai terjatuh dan terjerat dalam ilusi yang diciptakan oleh roh itu. Ibu Lestari berteriak agar mereka tetap fokus, meskipun dirinya sendiri hampir tak sanggup bertahan. Di tengah ketegangan itu, Nenek Sari mulai terlihat semakin lemah. Namun, dengan kekuatan yang tersisa, ia membimbing Ibu Lestari untuk melakukan langkah terakhir ritual tersebut.
Ibu Lestari menempatkan tangan di tanah dan mulai menggambar simbol terakhir yang sangat rumit di tanah. Saat simbol itu terlukis sempurna, bumi mengeluarkan suara gemuruh yang luar biasa. Dan roh kepala desa mulai mengeluarkan jeritan yang mengguncang seluruh hutan. Dengan satu sentakan kuat, Ibu Lestari menyelesaikan simbol itu. Tanpa ampun, sebuah cahaya terang muncul dari dalam tanah, menyelimuti seluruh area. Roh kepala desa berteriak keras sekali lagi sebelum akhirnya menghilang. Segala ketegangan, kegelapan, dan kehadiran aneh yang menghantui mereka selama ini akhirnya lenyap. Tanah kembali tenang, dan alam seolah-olah beristirahat setelah lama terganggu oleh kekuatan jahat itu. Keesokan harinya, desa kembali ke kondisi normal. Semua yang hadir dalam ritual merasa lega dan terkejut melihat bahwa kutukan itu akhirnya berhasil dihentikan. Namun, meskipun mereka merasa seolah-olah hidup mereka kembali seperti semula, ada sebuah perasaan yang mengganjal di hati Ibu Lestari. Ia merasa bahwa meskipun roh kepala desa telah hilang, dampak dari kutukan itu tidak bisa begitu saja dilupakan. Ada sesuatu yang telah berubah dalam diri mereka yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ibu Lestari memutuskan untuk tetap menjaga keharmonisan desa dengan hati-hati. Ia tahu bahwa meskipun ancaman langsung telah berlalu, kekuatan gelap yang terpendam di tempat itu mungkin suatu saat akan muncul lagi. Setiap malam, ia melangkah dengan hati-hati, memastikan bahwa tak ada lagi yang mengancam kedamaian desa. Namun, tiba-tiba, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Ketika ia berjalan melewati kantor desa, ia melihat sebuah kursi besar yang tampak baru, sebuah kursi yang sangat mirip dengan kursi kepala desa yang terkutuk. Dengan ngeri, Ibu Lestari menyadari bahwa kutukan itu mungkin belum benar-benar berakhir, dan ancaman baru akan segera datang. Ibu Lestari merasa sangat terguncang ketika melihat kursi itu di kantor desa. Segera ia mengumpulkan beberapa warga yang masih merasa terancam oleh peristiwa tersebut. Mereka semua sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut, tetapi rasa cemas mulai menguasai hati mereka. Warga desa mulai merasa takut kembali, dan tidak ada yang berani duduk di kursi itu. Namun, saat mereka mencoba untuk memindahkan kursi tersebut, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Kursi itu seakan menempel pada lantai. Tidak bisa dipindahkan, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Di saat yang sama, suara bisikan mulai terdengar lagi, memanggil-manggil nama Ibu Lestari. Ia merasa bahwa kutukan ini belum berakhir, dan kali ini, ia harus lebih hati-hati agar tidak terjebak lagi. Ibu Lestari mengingat kembali kata-kata Nenek Sari bahwa kutukan ini mungkin akan terus kembali dalam bentuk yang tak terduga. Ia memutuskan untuk pergi mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul kursi ini. Dalam pencariannya, ia mengetahui bahwa kursi itu ternyata dibuat dengan menggunakan kayu dari pohon tua yang sudah terkutuk sejak zaman dahulu. Pemimpin desa yang pertama kali menggunakan kursi itu juga terikat oleh kutukan yang berasal dari pohon tersebut. Ibu Lestari tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh mengenai pohon tua yang digunakan untuk membuat kursi itu. Dengan bantuan beberapa warga, ia pergi ke hutan, mencari pohon yang sama, berharap dapat menemukan akar dari kutukan tersebut. Mereka menemukan pohon besar dengan akar yang meliuk-liuk, seakan menyembunyikan rahasia gelap yang mengikatnya. Ketika mereka mendekat, tanah di sekitar pohon mulai bergoyang, dan suara mengerikan terdengar dari dalam tanah. Sepertinya, pohon itu adalah sumber dari segala kutukan yang terjadi di desa. Ibu Lestari merasakan sebuah tekanan yang luar biasa, seolah-olah kutukan itu ingin melahap mereka semua. Di bawah pohon, mereka menemukan sebuah batu hitam yang terukir simbol-simbol kuno yang tampaknya mengikat roh kepala desa dan kekuatan jahat lainnya. Dengan rasa takut yang mendalam, Ibu Lestari mengambil langkah berani, menggali batu itu dan mencoba menghancurkannya. Namun, semakin mereka berusaha, semakin kuat pula kekuatan gelap itu melawan. Tanah itu mulai bergetar hebat,
dan mereka merasakan sesuatu yang sangat besar dan mengerikan bangkit dari kedalaman bumi. Kekuatan dari kutukan yang tersembunyi di bawah pohon itu semakin menguat. Awan gelap mulai menggulung di atas mereka, dan sosok kepala desa yang terkutuk kembali muncul. Kali ini lebih besar dan lebih kuat. Ia mengutuk mereka dengan suara yang menggelegar, berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Kursi itu hanyalah salah satu alat untuk memperpanjang keberadaannya, dan sekarang ia akan kembali menguasai desa. Ibu Lestari merasakan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kutukan ini secara total adalah dengan menghancurkan pohon itu sendiri. Ia mengingat kata-kata Nenek Sari yang mengatakan bahwa hanya dengan memusnahkan sumber kutukan dari akar-akarnya, mereka bisa benar-benar mengakhiri penderitaan ini. Tanpa ragu, Ibu Lestari memutuskan untuk membakar pohon itu dengan api suci yang mereka siapkan dari bahan-bahan khusus yang diberikan oleh Nenek Sari. Api yang menyala semakin membesar, dan sosok kepala desa yang terkutuk mengerang kesakitan. Namun, meskipun pohon itu terbakar hebat, roh jahat itu belum juga hilang sepenuhnya. Ia berusaha menyerang kembali, mencoba merasuki tubuh Ibu Lestari dan warga yang ada di dekatnya. Mereka berjuang untuk bertahan, berusaha mengatasi rasa takut yang terus-menerus menghantui mereka. Akhirnya, dengan kekuatan terakhir yang dimiliki, Ibu Lestari menyatukan seluruh energi dan doa yang diberikan oleh warga desa, serta menggunakan api suci untuk melanjutkan pembakaran pohon itu. Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, ia berhasil menghancurkan akar pohon tersebut, dan seluruh kutukan yang ada pun mulai luntur. Sosok kepala desa yang terkutuk mengeluarkan jeritan terakhir yang mengerikan sebelum akhirnya lenyap dalam nyala api yang membakar habis pohon itu. Desa itu akhirnya kembali damai, dan rasa takut yang telah menyelimuti mereka selama bertahun-tahun kini sirna. Namun, meskipun kutukan itu telah berakhir, Ibu Lestari tahu bahwa segala hal yang telah terjadi tidak akan pernah bisa sepenuhnya dilupakan. Kehidupan di desa perlahan kembali normal. Tetapi setiap kali mereka melihat tempat itu, ada rasa hormat dan kewaspadaan terhadap kekuatan gelap yang pernah menguasai mereka. Ibu Lestari, meskipun telah kehilangan banyak hal, merasa lega bahwa perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Ia memutuskan untuk tetap menjaga desa ini agar tidak jatuh ke dalam kegelapan lagi, dan selalu mengingat betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kekuatan yang tak terlihat. Desanya kini kembali damai, dan kisah kutukan kursi kepala desa pun menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa.